Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan kembali materi pendidikan agama Katolik untuk kelas 8, bab 1 pribadi Yesus dengan subtema yang kedua yaitu kemanusiaan dan kealahan Yesus. Mari kita akan mendengarkan sebuah cerita, sepenggal percakapan dari buku agama. Kalian dengarkan? Jadi, kamu tidak bisa memaafkan dia? Tanya Rian, sahabatku. Terus jawabku, untuk kali ini tidak. Berulang kali aku sudah memaafkan, dan dia tak pernah berubah. Kesabaranku ada batasnya. Lalu Rian mencoba mengingatkanku dengan berkata, baru saja kita keluar gereja. Melalui sabdanya, Tuhan tadi menyapa kita. Katanya Tuhan kepada kita, kasihanilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengar Rian, aku bukan Tuhan, jawabku dengan ketus. Lalu Rian berkata, loh, siapa yang bilang kamu itu Tuhan? Terlalu sempurna dia dibandingkan dengan kamu, dan terlalu sombong kamu bicara seperti itu. Seakan-akan kamu sudah seperti Tuhan kalau bisa memaafkan atau mau untuk mengasihani orang lain. Ingat ya, Allah yang kita yakini adalah Allah yang maha sempurna. Allah yang maha sempurna itu saja merendahkan dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Jangan sampai kita yang pernah dibebaskan, yang kita ini yang kita ini yang orang biasa itu kan, yang memiliki keterbatasan justru ingin meninggikan diri sama seperti Allah. Itu kata Rian mencoba menasihatiku, dan hatiku sudah terlanjur untuk membatu, tidak mau memaafkan teman yang telah berbuat jahat kepada aku. Nah, itu adalah sepenggal percakapan dari kedua orang. Nah, kira-kira di mana yang dimaksud dengan kealahan? Atau tadi kita temanya mengenai apa? Kemanusiaan dan kealahan Yesus. Di mana ya bentuknya? Apa hubungannya? Kok kemanusiaan dan kealahan Yesus? Dari percakapan itu, manusia sifatnya apa? Sifatnya itu manusia kan kecewa, marah, sedih, gembira. Ada juga manusia itu dilahirkan, ya kan? Dilahirkan oleh seorang ibu, memiliki jenis kelamin. Itu sifat kemanusiaan atau yang dikatakan dimensi kemanusiaan manusia. Dimensi kemanusiaan yaitu melahirkan dari ibu, berjenis kelamin, bisa marah, kecewa, bisa sedih, bisa gembira, dan bisa sakit. Masih banyak lagi yang dimensi kemanusiaan. Sedangkan dimensi kealahan atau keilahian, yang masuk ke dimensi kealahan, keilahian itu adalah kita
bisa mengasihi, mengampuni, berperasaan, berdoa, dan sebagainya. Itu dimensi kealahan. Maka dari itu kita ingat bahwa manusia itu secitra dengan Allah. Ingat kan materi dari kelas 7, yaitu manusia secitra dengan Allah, yang terdapat dalam Kejadian bab 1 ayat 26. Secitra, serupa, berarti kita tidak sempurna, namun kita menyerupai atau kita dapat meneladani kealahan, yaitu yang penuh kasih, yang penuh pengampunan. Nah, itu kealahan. Oke, kita masuk. Kalian bisa baca sendiri kitab suci dari Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Kalian belajar baca itu bersama orang tua atau baca dengan saudara kalian di rumah. Ibu langsung menjelaskan dimensi kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kalau tadi tentang manusia, sekarang kita lihat Yesus. Kemanusiaan, dimensi kemanusiaan Yesus itu apa aja, dan dimensi kealahan Yesus itu apa aja. Baik, kita masuk ke dimensi bahwa Yesus itu sungguh manusia. Dari mana Yesus sungguh manusia? Yang pertama, Yesus dilahirkan oleh ibunya bernama Maria. Itu terdapat dalam Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Terus yang kedua lagi, Yesus sungguh manusia, yang keduanya adalah berjenis kelamin, yaitu laki-laki. Yesus berjenis kelamin laki-laki. Terdapat juga dalam Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Yang ketiga, lahir dari ibu dan diletakkan di palungan atau dibaringkan di palungan. Nah, ya kan? Yesus dilahirkan di palungan oleh Ibu Maria. Nah, yang keempat, Yesus sungguh manusia itu, Yesus memiliki silsilah keluarga. Itu terdapat dalam kitab Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Di situ silsilah Yusuf, keturunan Yusuf dari mana, pokoknya semuanya kalian baca saja dari Matius bab 1 ayat 1 sampai 17, di mana dari Daud dan seterusnya. Akhirnya menjadi Yesus memiliki silsilah. Dan Yesus sungguh manusia itu yang kelima, menjadi tukang kayu. Seperti bapaknya Yesus siapa? Yosef. Gimana bapaknya Yesus itu sebagai tukang kayu. Yesus juga sebelum berkarya, ia membantu orang tuanya, membantu bapaknya menjadi tukang kayu. Itu terdapat dalam Markus bab 6 ayat 3. Terus yang selanjutnya, Yesus itu bisa marah dan rasa sedih dan rasa lapar dan haus. Kalau Yesus marah itu kalian bisa baca dari Lukas bab 19 ayat 45. Merasa sedih terdapat dalam Lukas bab 14 ayat 34. Merasa lapar seperti manusia, Yesus seperti manusia karena dia manusia, maka ia merasa lapar. Itu terdapat dalam Matius bab 21 ayat 18. Dan Yesus itu bisa haus. Ingat, waktu Yesus disalib ia mengatakan, aku haus. Di situ terdapat juga di Injil Matius bab 25 ayat 35. Yesus juga punya rasa takut. Ia berdoa di Taman Getsemani karena merasa ketakutan. Itu terdapat dalam Markus bab 22 ayat 44. Dan masih banyak dimensi atau masih banyak mengungkap bahwa Yesus itu sungguh manusia.
Yesus itu berdarah, dan masih banyak lagi. Yesus bisa terjatuh, Yesus bisa merasakan sakit, dan masih banyak lagi. Bahwa Yesus itu benar sungguh-sungguh manusia. Sekarang Yesus juga sungguh-sungguh Allah. Dari mana? Yang pertama, Yesus sungguh Allah itu bahwa firman yang menjadi manusia. Terdapat dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 14. Nanti kalian baca sendiri di rumah. Di situ menyatakan bahwa firman yang menjadi manusia. Bahwa yang kedua, sabda Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu menandakan bahwa Yesus itu sungguh Allah. Terdapat dalam Yohanes 10 ayat 30. Terus perkataan para murid Yesus dikatakan Yesus adalah Mesias dan lain-lainnya. Tuh, terus yang selanjutnya warta malaikat tentang kelahiran Yesus. Ya kan? Yesus, malaikat itu mewartakan kepada para gembala bahwa Sang Juru Selamat telah lahir. Nah, itu terdapat dalam Lukas bab 2 ayat 11. Warta malaikat tentang kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat. Lalu yang selanjutnya, Yesus bisa membuat mujizat. Mujizat pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. Terdapat Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Yesus mengusir roh jahat. Terdapat dalam Lukas bab 8 ayat 26 sampai 39. Yesus itu juga bisa bangkit dari alam maut. Terdapat dalam Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Dan Yesus itu naik ke surga. Terdapat dari mana? Dari Lukas, Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai 53 dan sebagainya. Masih banyak lagi menandakan bahwa Yesus itu sungguh Allah. Jadi anak-anak yang terkasih, Yesus itu memang sungguh-sungguh manusia dan Yesus juga sungguh-sungguh Allah. Karena Yesus adalah pemenuhan janji Allah untuk manusia. Allah turun ke bumi untuk manusia. Nah, maka karena Yesus itu sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah bagi kita, Yesus berarti Yesus itu Allah. Yesus itu juga manusia. Berarti Allah menjelma menjadi manusia. Berarti Allah yang mengambil kodrat. Allah mengambil kodrat manusia sama seperti kita. Kecuali dalam hal apa? Dosa. Yesus tidak dosa. Yesus terlindungi oleh dosa. Dan selain itu, Yesus Allah juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu pengasih. Dengan kehadiran Yesus, Allah menunjukkan bahwa Allah itu pengasih. Dia mau turun ke bumi, merasakan suka duka yang dialami manusia dan bergaul dengan manusia. Betapa baiknya Allah itu pada kita, hingga Ia mau turun ke bumi untuk merasakan suka duka yang dialami manusia dan bergaul dengan manusia. Dia juga terbuka dan solider. Allah menjelma menjadi manusia itu sangat terbuka dan solider, sikap terbuka dan solider dengan kehidupan manusia. Dia menyapa manusia secara pribadi dan akrab dengan manusia. Dengan demikian, pewartaan karya keselamatan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia karena Allah dengan toleransinya, dengan solidernya, Ia mau menjadi manusia
supaya dapat masuk ke kehidupan manusia. Mudah kita juga memahami dan kita bisa menerima karya keselamatan Allah. Dan dengan demikian kita dapat memahami tentang Yesus yang sungguh manusia dan sungguh Allah. Kita dipanggil untuk meneladani cintanya. Walau Allah, Ia tidak meninggikan dirinya, Ia mau turun ke bumi, tiada lain untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita. Maka dari itu kita harusnya apa? Bersyukur kepada Allah, karena Allah sungguh baik. Ia sungguh mengasihi kita dan tidak membiarkan kita binasa karena dosa-dosa kita. Baik, sebagai bahan refleksi anak-anak yang terkasih, kita sudah belajar mengenai Yesus, pemenuhan janji Allah. Yang kedua, bab yang subtema yang kedua, bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Allah yang maha tinggi rela menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Dia direndahkan dirinya demi menyelamatkan hidup kita. Bagaimana dengan kita? Maukah kita rendah hati, tidak sombongkan diri? Atau apakah kita akan mengatakan, aku lebih kaya, aku lebih pintar, aku lebih hebat, oh aku lebih kuat, bahagia? Tidak, kita tidak boleh menyombongkan diri, meninggikan diri. Allah saja mau menurunkan nilainya, mau menurunkan dirinya ke menjadi manusia. Masa iya kita manusia mau meninggikan diri? Maka dari itu, marilah kita, maukah kita solidar dengan teman kita, terlebih orang yang kekurangan. Solidarnya gimana? Solidarnya kita mau membantu. Kalau memang kita pintar, kita mau membantu teman kita. Kalau kita memang punya handphone yang bagus dan teman kita tidak punya handphone karena di masa PJJ ini dia kesulitan, yuk mari kita bantu teman kita, belajar bersama dan mau berbagi dengan teman yang tidak mempunyai. Baik anak-anak, demikian materi dari kemanusiaan dan kealahan Yesus, yang itu yaitu subtema yang kedua dari bab pertama. Maka bab pertama selesai. Pemenuhan janji Allah sudah Ibu upload kemarin, dan sekarang tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Baik, semoga ini semua materi ini dapat menjadikan kita lebih kuat dalam iman kita dan lebih semangat dan dapat bersyukur menjadi pribadi dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Baik, semoga ini semua bermanfaat, dan Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang beribet atau kata-kata yang kurang tepat. Ibu akhiri.